Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Museum Botani, ya, maka kuratornya mestinya adalah seorang sarjana biologi, ya. Atau bisa juga dikatakan museum biologi. Jadi museum biologi, maka orang atau kuratornya harus menguasai ilmu yang terkait, yaitu ilmu biologi. Atau bisa juga ilmu-ilmu cabang dari biologi. Ya, jadi misalnya seperti zoologi, ya, kemudian bisa ornitologi, ilmu unggas, atau ichtyologi, ilmu ikan. Jadi banyak sekali cabang-cabangnya. Jadi seorang kurator harus menguasai ilmu-ilmu cabang yang terkait untuk bisa menyusun sebuah museum. Nah, jadi bahkan mungkin di situ ada ilmu sejarah, ya, karena di situ pasti akan dibahas mengenai perkembangan atau perubahan atau ada efek zaman dalam kehidupan, perunggasan, ya, atau perikanan atau perhewanan atau peternakan. Ya, ini saya kira seperti itu. Jadi ada kaitannya antara ilmu biologi, ya. Jadi paleoantropologi misalnya, ya, atau antropologi ragawi, gitu ya. Terus kemudian juga ilmu tentang tengkorak, gitu ya, kepala. Jadi bermacam-macam sekali ilmu yang bisa menunjang museum biologi, ya. Nah, termasuk ilmu tumbuhan, ya, tumbuhan, ilmu tentang binatang, ya. Dan saya kira juga perlu adanya hubungan dengan ilmu-ilmu kemanusiaan, ya, karena manusia itu selalu tinggal bersama dengan lingkungannya, terutama lingkungan fisik, ya. Nah, bahkan mungkin kita bisa mendapatkan sumbangan dari geografi. Karena bagaimanapun juga geografi adalah tempat latar atau panggung sejarah di mana peristiwa-peristiwa itu terjadi di panggung sejarah itu, gitu ya. Jadi saya kira untuk menjelaskan kondisi lingkungan fisik, ya, di mana manusia, binatang, dan tumbuhan itu hidup, itu akan terkait dengan geografinya. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa di suatu tempat ada binatang-binatang khas, ya. Jadi misalnya binatang seperti gajah tidak ditemukan di Papua maupun di Irian Jaya. Nah, sebaliknya ada binatang yang dari Papua dan Australia tidak ditemukan di Sumatera, ya, Jawa, Sumatera, dan sebagainya. Jadi memang di situ ada keistimewaan lingkungan hidup terhadap kehidupan binatang dan manusia, ya. Jadi Papua misalnya, maka ada misalnya ada tumbuhan yang khas Papua tetapi tidak ada di Jawa dan Sumatera, ya, contohnya itu. Contohnya kalau salah matoa. Jadi matoa itu tumbuhan asli Papua yang di Jawa, ya, kemudian Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera itu tidak ada, ya. Jadi memang ini terkait dengan kekhasan, ya, lingkungan hidup, ya. Jadi ketika kita berbicara mengenai museum
biologi atau botani, maka tentu saja ada unsur kekhasan lingkungan fisik yang memberikan pengaruh adanya tumbuhan-tumbuhan tertentu, binatang-binatang tertentu yang hanya ditemukan pada kawasan yang berbeda. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.